Salam, selamat pagi sahabat-sahabat Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di renungan akhir pekan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jawaban doa itu adalah judul renungan kita pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, viralnya pendeta-pendeta kemakmuran dengan klaim-klaim mereka yang mengutip ayat Alkitab, bernubuat tentang segala sesuatu, mengatakan bahwa mereka mendapatkan suara Tuhan, penglihatan, pernyataan-pernyataan iman yang dicopot di luar konteks ayatnya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama membicarakan perihal pengabulan doa. Ada banyak jemaat yang tanya kepada saya, apakah setiap doa yang dinaikkan pasti dikabulkan Tuhan? Saya katakan tidak. Biasanya orang berkata bahwa doa yang dinaikkan itu kemungkinan jawabannya 3. Ya, dijawab dikabulkan, atau tunggu dulu bersabar, atau yang terakhir tidak. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di dalam Alkitab mencatat tentang orang-orang yang pernah berdoa. Saya tidak akan bahas semua, hanya cuma mengutip saja. Tetapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ambil contoh Musa. Musa pernah meminta kepada Allah supaya kalau bisa Tuhan izinkan dia yang memimpin umat Israel sampai tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Kira-kira Musa kurang imankah atau kurang doa sehingga dia tidak dijawab Tuhan? Yang kedua, kita ingat tentang Daud. Daud pernah meminta kepada Allah supaya kalau bisa dia membangun rumah Tuhan untuk bangsa Israel. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata, tidak, bukan kamu yang membangun rumah untukku, tetapi anakmu. Saudara, Daud ini adalah salah satu orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara mencatat baik-baik bahwa tidak semua orang yang dikasihi Tuhan doanya dijawab Tuhan. Yang berikut di dalam perjanjian baru, kita ingat Tuhan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Ya Allahku, ya Bapa, kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Saudara berdoa sampai 3 kali. Jawaban Tuhan tetap Yesus harus menjalani salib. Kira-kira apakah Yesus tidak beriman? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus, kalau saudara membaca 2 Korintus pasal 12, pun pernah mengalami penderitaan yang disebut dengan duri dalam daging. Dia berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan, kalau bisa duri dalam daging itu dijauhkan Tuhan daripadanya. Tetapi apa kata Tuhan? Cukup kasih karunia Tuhan untuk Paulus, dan dia tetap menjalani penderitaan duri dalam daging. Saudara-saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya tergerak untuk mengajak jemaat, sahabat-sahabat Allah dan para pendengar dimanapun Anda berada. Tentu ayat yang barusan saya bacakan adalah ayat-ayat terkenal dan sangat favorit. Banyak orang meyakini bahwa apa saja yang diminta di dalam doa pasti akan dikabulkan. Yang penting kita memintanya dengan iman. Jika kita memiliki iman, Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita berdoa dengan iman. Nah, itu yang diajarkan oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, apakah benar Tuhan Yesus maksudkan ayat-ayat ini seperti itu? Kalau kita perhatikan konteks, maka Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini, kita akan mengetahui apa yang diminta, diketuk dan dicari itu tidak mencakup segala sesuatu. Meskipun kita punya iman, tetapi bukan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu mau, itu Tuhan mau jawab. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau selidiki menurut teks ini secara konteks. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan Yesus ajarkan,
berkaitan dengan pengabulan doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, doa yang dikabulkan menurut Tuhan Yesus adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita perhatikan ayat 9 sampai 10 di situ, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 9 dan 10 ini dalam budaya Yahudi, ini jelas bahwa roti dan ikan merupakan bagian dari kebutuhan pokok sehari-hari. Saudara ingat Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, selain perempuan dan anak-anak, itu dari roti dan ikan. Jadi mereka setiap hari memakan roti dengan ikan sebagai lauk pauk utama. Sebab itu Yesus pernah berkata di dalam khotbahnya, berkata, "Akulah roti hidup." Karena memang roti adalah makanan pokok bagi orang Yahudi. Jadi apa yang diminta tergolong kebutuhan, bukan keinginan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar, kalau anak minta roti, tidak mungkin orang tua kasih batu, karena roti adalah kebutuhan. Nah, Paulus juga mengajarkan Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini saya perlu tekankan, karena ada beda antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kita inginkan itu banyak sekali. Yang kita ingin itu macam-macam. Bahkan keinginan kita itu bisa liar. Saya ambil contoh. Seorang anak sekolah, kalau dia ikut ujian, yang dia inginkan tuh, dia bisa jawab soal semua dengan kemampuan yang luar biasa. Tidak masalah. Tetapi kalau dia berdoa, Tuhan berikan saya kuasa dan kemampuanmu untuk mengetahui semua soal dengan jawaban yang pasti seperti Engkau. Nah, ini tidak mungkin doa seperti ini dijawab. Atau seorang suami selingkuh, kemudian dia berdoa supaya Tuhan kasih dia kemampuan untuk bisa membuat istrinya tidak bisa mengetahui apa yang dia perbuat. Doa semacam ini saya katakan bahwa ini keinginan yang liar, tidak mungkin dipenuhi oleh Allah. Dan ini bukan kebutuhan. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus mengajar juga, jangan khawatir tentang makan, minum, pakaian, karena Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Itu kebutuhan. Daud berkata bahwa orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti, tidak pernah ngemis. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi saudara-saudara, memang hari ini di zaman sekarang sulit bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena manusia sudah terjebak dengan namanya materialisme, sehingga segala barang itu ingin dimiliki karena dia punya uang untuk bisa membelinya. Tapi saudara-saudara, saya pernah membaca bahwa istri seorang presiden, dia punya koleksi sepatu berapa ribu pasang dan dia sulit untuk memakainya karena kakinya mungkin hanya cuma 2, sama seperti kita. Jadi dia memakai sepatu ribuan pasang, bagaimana caranya? Saudara-saudara, tapi itulah keinginan manusia. Jadi dia memiliki segala sesuatu. Tapi yang poin pertama saya ingin tekankan bahwa Bapa di surga, Allah akan mengabulkan doa kita, apa yang menjadi kebutuhan. Jadi kita terus berdoa. Tuhan Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Berarti doa itu menjadi salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menjawab kebutuhan kita. Kalau kita tidak berdoa, itu dosa. Karena Tuhan Yesus menyuruh kita meminta, mencari, mengetok, atau dengan kata lain kita berdoa, maka kita lakukan. Tetapi masalah jawabannya Tuhan yang menjawab. Itu bukan hak kita, itu yang disebut dengan anugerah menurut Paulus. Jadi jawaban doa adalah anugerah, dan jawaban doa itu tergantung Tuhan melihat apakah itu adalah kebutuhan kita atau tidak. Kalau Tuhan melihat bahwa itu bukan kebutuhan kita sekarang, maka belum Tuhan jawab doa kita. Tuhan belum kabulkan. Kalau seorang anak kecil, dia minta mobil besar untuk dia nyetir sendiri seperti papanya, tidak mungkin bapaknya kasih dia mobil. Anak di bawah umur, kakinya saja belum bisa sampai untuk menginjak rem gas, lalu disuruh kunci setir, pegang saja, ini hadiah untuk kamu. Ini mencelakakan diri. Begitulah Bapa kita di surga. Kalau Bapa melihat permintaan kita adalah kebutuhan kita dan bukan keinginan kita, maka pasti Bapa akan cukupkan. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu pagi hari ini? Apakah karena dampak corona engkau sedang mengalami kekurangan?
engkau tidak bisa berjualan, engkau sedang sakit, engkau sedang merasa bahwa hari-hari ini engkau tidak ada jalan keluar untuk kehidupanmu, keluargamu. Engkau berkata, saya tidak tahu mau cari kerja di mana supaya bisa mencukupi keluargaku. Mungkin engkau berkata, saya sedang sakit. Kalau pagi hari ini itu adalah kebutuhanmu, berdoalah kepada Tuhan pagi hari ini. Bapamu di surga akan menjawab. Bahkan Tuhan Yesus berkata, apa yang belum engkau minta itu Bapa sudah tahu, karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Jadi yang pertama, saya ingatkan kita, saya mengajak kita semua, sampaikanlah doamu kepada Bapa di surga dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putusnya. Berdoa terus sebagai sebuah hak istimewa. Doa adalah hak istimewa dari kita anak-anak Tuhan untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Tetapi soal jawaban pengabulan doa itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Bapa menjawab kita, maka katakan terima kasih Tuhan, engkau sudah menjawab kebutuhan saya. Apapun kebutuhanmu pagi hari ini, apa yang menjadi keperluanmu? Suamikah, istrikah, anak-anakkah, orang tuakah yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini? Percayalah, kalau itu adalah kebutuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan mengabulkan doa. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mengabulkan doa yang merupakan kebutuhan kita. Yang kedua, yang Tuhan kabulkan, kalau kita perhatikan ayat 11. Ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari ayat ini kita menemukan ada 2 kali kata baik Tuhan Yesus gunakan di sini. Baik yang pertama berkaitan dengan bapa yang jahat. Bapa yang mengasihi anaknya tapi di hadapan Allah adalah orang jahat. Bapa yang jahat di hadapan Allah pun bisa memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa yang tidak pernah ada kejahatan di dalam dirinya. Bapa yang tidak pernah ada yang tidak baik di dalam diri Allah. Allah selalu sempurna di dalam kebaikannya. Masakan dia tidak memberi yang baik kepada kita? Itu argumentasi logika Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita manusia yang selalu penuh dengan kekurangan, banyak salah, banyak dosa, tetapi kita tahu memberi yang baik kepada anak. Kita tahu apa yang bagus untuk anak kita. Bapa kita di surga pasti bisa memberikan. Itu sebabnya doa yang menurut Tuhan itu baik, Tuhan pasti jawab. Bukan saja menurut Tuhan itu kebutuhan kita, tapi Tuhan melihat sampai ke dalaman hati. Kalau Tuhan tahu itu baik, pasti Tuhan berikan. Jika Bapa di surga memandang bahwa sesuatu yang tidak baik untuk anak-anaknya, Bapa pasti tidak akan memberikan hal itu kepada kita anak-anaknya. Tidak mungkin seorang Bapa yang baik memberikan sesuatu yang merusak anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, Allah bukan hanya memberi yang baik, tetapi memang Allah tidak bisa memberi yang tidak baik. Sekali lagi, Allah bukan hanya memberi yang baik, tetapi Allah memang hanya bisa memberikan yang baik, dan yang tidak baik itu tidak mungkin Allah lakukan. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya hanya dari Allah. Saya sulit untuk membayangkan bahwa Allah yang baik akan mengabulkan permohonan doa yang tidak baik. Tadi saya kasih contoh. Kalau orang bermain judi minta supaya judinya, hasil judinya diberkati. Orang ambil Shopee, ambil alkohol lalu minta sebelum kita minum mari kita berdoa di dalam nama Allah Tritunggal. Saya percaya bahwa Shopee tidak diberkati oleh Tuhan. Orang kalau selingkuh ajak selingkuhannya berdoa mengucap syukur sebelum melakukan perzinahan. Saya pikir doa yang begitu tidak diberkati oleh Tuhan. Karena Bapa yang baik tidak pernah mengabulkan sesuatu yang tidak baik. Begitu ya. Kemudian kalau kita belajar Alkitab di dalam Matius pasal 6, orang-orang Farisi juga berdoa, tapi Tuhan Yesus mengkritik mereka. Doa mereka bertele-tele, doa yang tidak penuh iman, tidak dikabulkan. Jadi doa bukan saja didengar oleh Tuhan, tapi doa itu dipandang baik oleh Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita belajar untuk menyukakan hati Allah. Jadikanlah doa itu menjadi ciri khas kita. Ayat ini memerintahkan kita, Tuhan Yesus memberikan kita hak istimewa. Mintalah, carilah, ketoklah.
maka kita punya hak istimewa untuk meminta kepada Bapa. Tapi mintalah yang menurut standar Allah adalah baik. Kalau baik, maka baru tutup mata, Tuhan sudah jawab. Saudara pernah mengalamikah kalau apa yang engkau inginkan, rindukan itu dijawab oleh Tuhan walaupun belum ngomong? Kadang-kadang istri saya bilang dalam hatinya, berpikir kalau saya keluar rumah pulang membawakan sate misalnya dengan lontong. Dia tidak pernah telepon saya, SMS saya. Tiba-tiba saya pulang ke rumah membawa sate lontong. Dia kaget, loh kok tadi saya masih batin. Saya masih ingin makan lontong sate. Kok papa bisa bawa? Saudara-saudara, saya yakin bahwa itu bukan cuma keinginan seorang istri. Tapi itu menurut Tuhan baik, maka Tuhan jawab. Padahal baru batin, belum berdoa. Saudara-saudara, kalau itu menurut Tuhan baik permintaanmu pagi hari ini. Baik apa yang menjadi kerinduanmu. Mungkin engkau sedang merindukan sesuatu yang baik untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk gerejamu, untuk pendetamu, untuk orang-orang yang engkau cintai. Dan Tuhan melihat bahwa semua yang engkau mintakan, doakan itu adalah baik di hadapan Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti menjawab. Karena itu pagi hari ini saya mengajak kita, teruslah berdoa. Jawaban doa, pengabulan doa itu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ya, jangan atur Tuhan waktunya. Ketika pesta di Kana kekurangan anggur, ibunya Yesus Maria datang kepada Tuhan Yesus. Mereka kekurangan anggur. Apa kata Yesus? Waktuku belum tiba. Ibunya Yesus sendiri, Maria sendiri tidak bisa mengatur Yesus. Apalagi kita orang Rote, orang Timur, orang Sumba, orang Alor bisa atur Tuhan Yesus. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa. Sampai ada pendeta mengatakan bahwa kita berdoa bisa mengubah keputusan Allah. Saya berpikir ini doa model apa yang bisa membuat Allah berubah. Itu bukan Allah. Karena Allah yang berdaulat tidak bisa diubahkan oleh seorang pun juga. Termasuk doa kita. Jadi pengabulan doa itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita berdoa kemudian Tuhan menjawab, bukan karena doa kita yang bisa mengubahkan keputusan Allah. Tetapi memang doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita. Teruslah berdoa, teruslah bergumul, teruslah meminta, mencari dan mengetuk. Dan Bapa yang baik akan melihat kalau itu adalah kebutuhanmu. Dan permintaan kita sesuatu yang baik sesuai dengan standar Allah. Maka percayalah, Dia akan memberkati kita. Dia akan mengabulkan doa kita dengan caranya Tuhan dan dengan waktunya Tuhan. Selamat menikmati hak istimewa sebagai anak-anak Bapa di surga melalui doa-doa yang kita naikkan. Carilah, mintalah dan ketuklah. Bapa akan memberkati. Salam, Tuhan berkati kita semua.